Kamu pasti nuduh aku sebagai pembohong kan? Tadi aku nggak sengaja menemui diari kamu. Dan aku sudah membaca isinya. Aku minta maaf, San. Selama ini aku sudah bohongin kamu. Pasti kamu sudah membenci aku kan? Enggak, Mas. Aku sama sekali nggak membenci Mas Adit. Salam jumpa pemirsa. Kembali lagi bersama saya Seli Hasan dalam sebuah acara yang akan melibatkan Anda sebagai mata ketiga untuk menyaksikan kisah tragis dan dramatis seorang anak manusia di masa lalu. Pemirsa, inilah butuh mata ketiga. Karena butuh mata ketiga untuk melihat kebenaran. Apakah kedewasaan berarti melepaskan semua aturan-aturan yang telah ditanamkan oleh orang tua pada diri kita? Ataukah kedewasaan adalah menyangkut persoalan cara berpikir kita untuk mempraktekkan tanggung jawab kita yang semakin hari semakin bertambah? Gimana? Seru nggak? Seru banget pestanya. Seru. Wis. Cuman ngomong-ngomong, mana nih minumannya? Jam segini juga yang lain belum pada datang. Tenang aja, masih sore. Belum waktunya mabok, Bray. Nanti juga banyak datang seperti biasanya. Ya nggak, Bray? Oke. Gua tunggu ya. Sebenarnya lo hebat loh, Dit. Lo masih muda kayak gini, lo udah bisa berhasil, sukses. Wis, cadas lo, cuy. Gua sukses kayak gini karena apa? Karena hasil kerja keras gua, Bray. Dan pesta malam kayak gini nih, itu harus hasil keberhasilan dia. Benar banget sayang. Makin nempel aja nih. Dan satu hal lagi nih ya, karena pacar gua, dia sudah mempertemukan saya dengan bisnismen yang baru. Makanya gua makin sukses, bro. Ingat saya. Cadas. Makanya malam ini kita party semuanya. Guys. Aduh, masih kebayang goyangan tadi. Oh, partinya TOP BGT banget. Adit, kamu mabok lagi ya? Adit! Apa semakin sukses, kamu semakin tidak dewasa! Udah lah, Pak. Pak, ngomong pelan-pelan dong. Kuping Adit sakit. Apa kamu bilang? Enak saja kamu. Kamu itu sudah tidak panas lagi berpesta-pestaan, mabuk-mabukan. Seharusnya kamu berpikir untuk menikah, berumah tangga dia, Bu. Percuma, Pak. Dia lagi mabok. Percuma ngobrol sama orang yang lagi mabok, Pak. Harus dikasih pelajaran dia anak. Pak! Adit sudah kerja. Terserah dia mau jalan kemana aja. Adit! Adit! Papa, kamu penyakit jantung Papa, Pak. Sorry ya, ampun, Pak. Ingat, Pak. Adit, kamu Apa salah Bapak, Pak? sabar, Pak. Sabar, istighfar, Pak. Harus sambil beriman mengurus anak itu, Pak. Harus tabah, harus... Mana Aditya, Ma? Aditya masih di kamarnya, Pak. Papa nggak sarapan? Nanti dulu, Ma. Maaf, Aditya mau berangkat. Kamu udah sarapan dulu, nak? Aditya, duduk. Ada yang ingin Papa bicarakan. Papa tidak setuju dengan gaya hidup kamu. Mentang-mentang kamu sukses. Kamu punya aturan sendiri. Pulang malam, mabuk-mabukan. Apa pantas dilihatnya? Pak, Aditya itu nggak suka Papa ikut campur masalah pribadi Aditya, Pak. Papa ingin kamu berubah. Tidak gue bilang begitu. Kamu harus menikah. Menikah? Aditya itu nggak mau buru-buru menikah, Pak. Aditya masih mau mengejar karir Aditya, Pak. Aditya, tolong anak. Penuhi permintaan papa kamu itu.
Mama juga jadi khawatir dengan kehidupan kamu yang suka pesta-pesta itu. Enggak, Ma. Aditya yang menentukan jalan hidup Aditya sendiri, Ma. Aditya, Papa tidak setuju. Kamu harus menikah. Papa sudah punya calon istri buat kamu. Teman anak Papa. Dia itu baik. Dewasa lagi. Namanya Santi. Papa yakin kalau kamu menikah dengan dia, hidup kamu lebih baik. Gila, nggak masuk akal. Zaman udah modern kayak gini, masih aja ada orang tua yang jodoh-jodohin anaknya. Emangnya zaman Siti Nurbaya apa? Aku rasa orang tua aku termasuk kategori orang tua yang kolot dan tidak berpikir luas. Jadi saat itu aku protes keras kepada orang tuaku. Aku bilang ke mereka bahwa aku nggak akan mau dijodohin dengan cewek pilihan mereka. Aku udah punya cewek, dan aku yakin aku akan menikah dengan dia, namanya Laura. Hari gini dijodoh-jodohin, yang bener aja. Pak, Aditya tidak suka diatur-atur, Pak. Papa ingin kamu berubah. Oke. Pak, kalaupun Aditya mau menikah, Aditya tak mau menikah dengan Laura. Titik. Aditya, Papa tidak setuju dengan Laura. Karena dia sudah merusak kehidupan kamu. Dia tidak pantas jadi istri kamu. Aditya tetap mau menikah dengan Laura, titik. Dasar Anda tak bisa diatur. Hah? Aditya! Bapak sakit lagi. Aduh, Bapak. Ya ampun. Kamu sih Aditya. Sudah Pak, istighfar Pak, istighfar. Sabar Pak, sabar. Ya Allah, salah. Bagi Aditya, kedewasaan adalah kebebasan memilih jalan hidup yang ditempuhnya sendiri, tanpa menghiraukan akan bertambahnya tanggung jawab yang akan dipikulnya. Kebebasan untuk menentukan gaya hidup pestanya setiap malam, dan kebebasan untuk memilih pasangan hidup. Aditya mana? Udah, Papa tenang aja dulu. Papa jangan banyak pikiran. Papa lagi sakit kan? Ingat kata dokter, selama Papa di rumah, Papa harus banyak istirahat. Tapi Adit, dia tolong nasihatin ya, Ma. Iya, biar nanti Mama yang bicara sama dia ya, Pak ya. Papa tenang aja dulu. Ya. Sayang, belakang kenapa sih kamu senyum terus? Apa karena kamu mikirin papa kamu? Iya, sayang. Udah sayang, ngapain kamu pikirkan? Lagian aku belum buru-buru pengen nikah, karena aku masih pengen bebas. Yang, masalahnya aku nih jodohin dengan papa aku, Yang. Apa? Kamu mau dijodohin? Sayang, kamu tenang aja ya. Aku gak akan pernah mau dijodohin dengan papaku. Dan aku mau menikah dengan kamu aja. Kamu percaya kan? Adit, sini Mama mau ngomong sebentar, Nak. Dit, Mama harap kamu mau mempertimbangkan permintaan papa kamu itu. Mama yakin pilihan papa kamu itu pasti yang terbaik. Mana ada sih papa kamu memilih yang terburuk buat kamu, Dit? Dit, kamu sayangkan sama mama sama papa, Dit?
Dit, kamu jangan bikin mama menderita deh, Dit. Ma, Adit sayang sama mama sama papa, Ma. Kalau gitu, penuhilah permintaan papa sama mama, Dit. Ma, tapi Adit nggak bisa, Ma. Adit, papa kamu itu sedang sakit. Kamu mau gara-gara papa kamu mikirin kamu, dia meninggal? Kalau begitu, penuhilah permintaan papa kamu itu. Kenapa, Pak? Bapak memberikan pilihan yang sulit buat Aditya, Pak. Sayang, kamu tahu kan? Belakangan ini aku bermasalah dengan papa aku. Kayaknya dia sakit gara-gara aku, sayang. Terus? Aku harus mengambil tindakan. Tindakan? Maksudnya? Aku harus memenuhi permintaan papaku buat menikahi perempuan pilihannya. Apa? Tapi kamu tenang aja, sayang. Aku menikah dengan dia cuma 1 tahun doang kok. Setelah itu, aku ceraikan dia. Aku gak mau nungguin kamu 1 tahun. Atau 6 bulan gimana? 3 bulan? Kamu setuju? Oke. Gitu dong. Senyum dong. Gimana keadaan papa, Ma? Kondisi papa kamu masih lemah, Dit. Sama dokter aja hanya boleh makan buah. Ma, Aditya setuju dengan permintaan papa buat nikah dengan Santi. Apa? Kamu mau nikah dengan Santi, Dit? Iya, Ma. Aditya bersetuju. Makasih ya, Dit. Kamu udah mau menuruti permintaan papa kamu. Cuman ada satu syarat, Ma. Aditya mau menikah dengan Santi, tapi cuma 3 bulan. Apa nggak salah dengan persyaratan kamu itu, Dit? Kamu nggak bisa membahagiakan kami, Dit. Ma, tapi cuman itu yang bisa Aditya lakukan, Ma. Tapi mama nggak mungkin bilang sama papa kamu kalau kamu bisa nikah sama Santi hanya 3 bulan. Kamu nggak tahu kondisi papa kamu sekarang. Kalau tahu ini semua bisa shock, Dit. Penyakitnya tambah parah lagi nanti. Ya udah, kalau begitu biar Aditya yang langsung ngomong dengan papa. Gimana? Begitu juga dengan kedewasaan Aditya ketika dihadapkan pada pilihan sulit memenuhi permintaan ayahnya. Bagi Aditya, keputusan 3 bulan saja untuk memenuhi permintaan ayahnya adalah sebuah tawaran harga mati yang harus dia utarakan kepada ayahnya. Tanpa menghiraukan kondisi jantung ayahnya yang masih Ada apa, Aditya? Pa, meskipun papa memberikan pilihan yang sangat sulit buat Aditya, Aditya terima, Pa. Cuma dengan satu syarat. Aditya mau menikahi dengan Santi, tapi selama 3 bulan. Setelah itu, Aditya akan ceraikan dia. Gimana? Papa setuju? Baiklah. Papa menerima. Papa yakin. Setelah kamu menikah dengan Santi selama 3 bulan, kamu
kamu tidak akan bisa menceraikan dia. Aku lega, plong sudah. Papa setuju dengan syaratku. Saat itu, Papa ngomong kira-kira gini. Papa yakin, setelah 3 bulan menikah, kau tak akan menceraikan Santi. Hebat benar si Santi. Atau hebat benar ramalan Papa. Saat itu, aku cuma diam aja, dengerin kata Papa. Ada-ada aja. Iya, San. Kita makan malam yuk, udah aku siapin. Gak usah, aku udah kenyang. Jadi aku mau tidur. Kamu udah bisa lagi, Dit. Iya, Mam. Dit, kenapa sih? Mama lihat sejak kamu menikah, kamu tidak pernah menemani istri kamu tidur di kamar. Malah memilih tidur di sofa. Ma, Adi kan udah memenuhi permintaan Mama dan Papa buat nikahi Santi, Ma. Tapi Adi nggak janji menjadi suaminya, Ma. Mas Adit, sini sarapan dulu. Sudah saya buatkan. Makasih, San. Kamu yang sarapan. Aku sarapan di kantor aja ya. Oh ya, ntar malam saya pulang agak telat. Soalnya ada meeting. Jadi kamu gak pernah makan masakan istri kamu? Dan selalu tidur di sofa? Udah nasib dia kayak saya. Dari siapa? Dari dia, sayang. Katanya dia mau nunggu gue sampai pulang. Emang gue pikirin. Dasar bego pasti kamu. Pilihan pun diambil oleh Aditya untuk menikah dengan Santi demi sang ayah. Tapi perlakuan Aditya yang menikahi Santi hanya untuk formalitas saja
membuat Santi mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari Aditya. Lantas, mampukah Santi untuk meluluhkan hati Aditya untuk menjadi suaminya yang baik? Ataukah Santi hanya menderita dan merasakan sayatan-sayatan pedih di hatinya datang bertubi-tubi hingga masa 3 bulan yang tidak diketahuinya itu habis? Berkali-kali aku bilang ke Santi, aku nggak pernah minta untuk dia tunggu. Aku nggak mau ditunggu. Dia malah nungguin aku terus. Bener-bener cari perhatian banget tuh orang. Dia nggak tahu kali ya, kalau aku nggak pernah anggap dia istri. Gue sentuh aja enggak. Kalau emang dia masih perawan, berarti dia akan perawan terus sampai 3 bulan ke depan. Hebat. Santi, Sang, bangunlah nak. Mama, Pindahlah tidurnya ke kamar, San. tidak usah Mama, saya masih mau di sini nunggu Adit. Sebenarnya Adit sudah pulang, nak. Dia lagi tidur di sofa. Ini memang sudah tugasku. Adit kan suamiku. Terima kasih, nak. Kamu begitu baik. Kamu anak mama yang paling baik. Makasih, Ma. Mama, bisa ke kamar tidur lagi aja? Ya, mama tidur dulu ya. Iya, Ma. Ya Allah, ampunilah dosa suami hamba ya Allah. Berikanlah jalan petunjuk baginya ya Allah. Jadikanlah keluarga kami yang sakinah. Sadarkanlah dia ya Allah. Mau kemana, Mas? Aku mau keluar kota selama 3 hari. Ada urusan pekerjaan. Kok kamu nggak kasih tahu aku dulu sih? Maksud kamu apa? Ini masalah pekerjaan. Kamu nggak berhak melarang aku. Paham kamu? Tapi Mas, kalau Mas bilang dulu kan bisa aku bantu rapikan, Mas. Sudah, biar saya yang merapikan. Sebenarnya saat itu aku keluar kota bukan urusan kantor atau kerjaan. Tapi aku pergi liburan sama Laura. Liburan lah, seneng-seneng. Mas Adit, sini saya bawakan kopernya. Mas, Sudah saya siapkan makan Mas tuh, kesukaan Mas. Gak usah, San. Soalnya saya nggak lapar. Ntar mandi saya mau kantor lagi, soalnya ada meeting. Mas, nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Tolong antarkan aku ke supermarket. Aku mau beli sesuatu. Nggak tahu, San. Soalnya ntar malam kayaknya saya sibuk banget. Kayaknya ntar malam saya pulang telat kayaknya. Kalau begitu, jemput aja ya. Sejak nikah, Mas Adit nggak pernah mau nemenin aku. Apalagi jemput aku. Jadi, kali ini tolong jemput aku ya. Please, jemput aku ya. Oke deh.
Maaf ya aku telat. Tapi nggak lama kan? Lumayan. Ada 15 menit kali. Ya, aku harus selesai pekerjaan aku dulu di kantor. Gara-gara liburan 3 hari, pekerjaanku banyak banget tertunda. Aku harap kamu maklumi sayang. Alasan aja kamu. Sungguh besar harapan Santi untuk mengetuk pintu hati suaminya. Sungguh besar harapan Santi untuk merajut tali kasih dengan suaminya. Bahkan untuk pertama kalinya berharap dijemput oleh suaminya pun, dirinya harus merasakan kepedihan dan pengorbanan. Doa terus dipanjatkan, harapan pun terus dilambungkan. Tapi apakah Santi akan mendapatkan apa yang dia inginkan? Ataukah dia akan terus menjadi istri formalitas hingga waktunya tiba? Loh, kok kamu sendirian? Santinya mana? Bukannya kamu tadi suruh jemput dia? Aduh, Adit lupa bu. Ya ampun, Adit. Kasihan dong dia di sana nunggu sendirian. Ayo sana jemput sana, cepat. Ya udah bu. Tahu apa dia sudah tahu. Apa? Jadi Santi tahu kalau selama 3 hari aku keluar kota dengan Laura. Pasti Santi sudah menuduh aku sebagai pembohong. Mas Aditya. Mas? Mas? Mas Aditya? Mas? Mas Adit? Kamu pasti nuduh aku sebagai pembohong kan? Tadi aku nggak sengaja menemui diari kamu, dan aku sudah membaca isinya. Aku minta maaf San, selama ini aku sudah bohongin kamu. Pasti kamu sudah membenci aku kan? Enggak, Mas. Aku sama sekali nggak membenci Mas Adit. Bahkan, aku merasa terima kasih. Mas mau jujur, mau menceritakan semuanya sama saya. Enggak San,
Aku sudah bohongin kamu, San. Aku sudah menyakitin kamu, San. Enggak, Mas. Mas nggak bohongin aku. Mas Adit nggak nyakitin aku. Aku tahu kalau pernikahan ini cuma 3 bulan, Mas. Ya, Mas. Selama sebulan pernikahan kita, Mama menceritakan semuanya. Dan aku tahu bahwa kamu nggak mencintai aku. Tapi Pestanya Rangga. Belum pada datang. Bentar lagi ya. Sayang, bentar dulu ya. Halo, Aditya. Pulanglah, nak. Istri kamu sakit. Sudah 2 minggu dia sakit. Tapi dia tidak ingin Papa dan Mama memberitahu kamu kalau dia sakit. Dia tidak mau makan. Bahkan dia tidak mau dibawa ke rumah sakit, nah. Karena dia masih tetap menunggu kamu pulang. Aditya, bersikaplah kamu dewasa, nah. Temuilah dia. Dia sudah terlalu banyak berkorban demi kamu, nak. Papa tidak akan memaksakan kamu. Sekarang tunangan. Tunangan.
Maaf sayang, aku gak akan pernah menceraikan Santi. Aku minta maaf ya. Mama sama Papa sangat tahu kamu sangat baik. Kamu tabah menghadapi Aditya. Kamu anak yang sabar selama ini, nak. Walaupun kamu sudah cerai nanti, kamu tetap anak Mama, nak. Sabar ya, nak. Kamu tahu apa yang aku bawa kan? Ini rendang yang biasanya kamu masak buat aku. Aku minta maaf ya. Selama ini aku berbuat jahat sama kamu dan membohongin kamu. Aku janji, aku gak akan pernah ngulanginya lagi. Dan aku gak akan pernah menceraikan. Butuh mata ketiga kali ini bisa membuka mata dan pikiran kita agar lebih arif dan bijaksana dalam bertutur maupun bertindak. Saya Seli Hasan dan segenap tim Butuh Mata Ketiga pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan kisah yang berbeda. Terus saksikan Butuh Mata Ketiga, karena Butuh Mata Ketiga